Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Rizka Bella, seorang ibu rumah tangga yang hidupnya di perantauan. Oke teman-teman, kali ini aku mau share lagi kegiatan aku dari siang hari sampai malam hari. Dan di video kali ini, sesuai dari judul di thumbnail video kali ini, aku itu mau share pengalaman aku pribadi untuk melatih gaya hidup minimalis. Jadi di sini aku itu mau memberikan 6 tips yang aku terapkan dalam kehidupan aku sehari-hari saat melatih dan belajar hidup minimalis bagi pemula. Dan di video kali ini, tepatnya itu di siang hari, aku sama pas suami itu mau nonton bioskop gitu karena jadwalnya itu sekitar jam setengah 5. Jadi aku itu putusin untuk pulang dulu dan makannya itu di rumah aja ya teman-teman. Jadi kita itu beli bakso dan beli es teh. Karena jarak mall dengan jarak perumahan kita itu deket, cuma 10 menit, jadi kata pas suami lebih baik dan lebih asik itu makannya di rumah aja, beli makanan di luar. Berhubung di hari ini itu aku belum masak, sengaja banget karena pas suamiku itu udah mau ngajakin aku me time gitu nonton bioskop di SGC Cikarang. Dan di video kali ini langsung aja ya teman-teman, aku jelasin hal-hal yang aku terapkan dalam melatih hidup minimalis, yaitu pertama, kurangin ikatan emosional pada barang. Jadi ya teman-teman, jadi aku pribadi itu mengurangi banget emosional aku ingin memiliki barang ini, barang itu yang benar-benar lagi tren gitu. Jadi kan pasti pemikiran kita itu pengen memiliki gitu ya teman-teman. Jadi aku itu mengurangi dari emosional aku dengan cara di HP aku pribadi, aku itu nggak punya aplikasi sosial media ataupun apapun yang berhubungan dengan pembelanjaan online gitu ya teman-teman. Jadi di HP aku itu nggak ada online shop gitu. Aku itu mengurangi dari segi seperti itu ya teman-teman. Dan aku itu masih memiliki online shop yang di HP itu di HP Pak suamiku. Jadi dengan cara mengurangi itu, alhamdulillah untuk melatih hidup minimalis aku itu berjalan dengan lancar banget ya teman-teman. Dan aku itu bisa merasakan manfaatnya di 1 tahun pernikahan setelah aku menerapkan itu. Alhasil sudah menjadi kebiasaan gitu ya teman-teman. Jadi di HP ku emang gak ada online shop. Kalau aku pengen belanja di online gitu, paling aku mainan di HP Pak suami, scroll dan aku simpan di keranjang biar nanti Pak suamiku yang check out. Dan itu juga kata Pak suami dipilih lagi yang bermanfaat mana, yang gak bermanfaat mana. Jadi komunikasi antar aku sama pas suami itu benar-benar enak aja gitu teman-teman, biar kita bisa menciptakan hidup minimalis yang bahagia dan bisa bermanfaat dari segi kegunaan barang. Dan kedua yang aku terapkan dalam melatih gaya hidup minimalis yaitu belanja sesuai kebutuhan. Contohnya kalau belanja bulanan, belanja mingguan gitu, aku itu ada datanya ya teman-teman. Jadi yang habis apa nanti aku stok. Aku itu menerapkan dengan budgeting, yang aku terapkan itu dengan belanja sesuai apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan ya teman-teman. Dan lanjut, ketiga yang aku terapkan dalam prinsip melatih gaya hidup minimalis yaitu menerapkan prinsip mengganti bukan menambah ya teman-teman. Kayak contoh kecil, semisal kita itu punya kulkas itu benar-benar rusak ya teman-teman, dan aku itu mempunyai prinsip mengganti bukan menambah. Jadi untuk kulkas yang rusak semisal ya teman-teman, jadi aku beli lagi yang baru, nggak beli baru lagi, sedangkan kulkas yang aku punya itu masih bisa dipakai dan layak untuk dipakai setiap hari. Jadi aku itu prinsipnya emang seperti itu dalam melatih gaya hidup minimalis.
Minimalis. Dan Masya Allah tabarakallah, ini siang harinya bener-bener cetar banget. Setelah pagi hari itu hujan lebat ya teman-teman. Jadi kita itu pengen makan yang seger-seger gitu. Dan pas suamiku itu usulnya pengen makan di rumah aja, jadi aku nurut ya teman-teman, karena jaraknya juga deket. Dan untuk jadwal tayang bioskop yang aku pengen nonton itu, Tuhan izinkan aku berdosa, itu jadwalnya itu jam setengah 2 siang dan jam setengah 5 sore teman-teman. Jadi nggak cukup kalau kita langsung ke sana, sedangkan pas suamiku itu baru bangun banget di sekitar jam 1-an. Jadi ya udah, aku itu putusin beli bakso. Sebenarnya aku itu sama pas suami mau di jam 12 udah sholat, udah siap gitu, mau langsung nonton, tapi kan belum makan ya teman-teman. Dan pas suamiku itu emang tim mager banget kalau makan di mall. Bukan tentang harga juga sih teman-teman, gak tahu aja. Jadi aku nurut aja keinginan pas suamiku. Tadi sempet beli bakso karena jadwal tayangnya juga lumayan banget sih, jamnya nanggung. Biar kita sholat dulu, biar tenang dulu ya teman-teman. Dan lanjut ke 4 yang aku terapkan dalam melatih gaya hidup minimalis, yaitu hidup sederhana, hidup sesuai dari apa yang kita terapkan itu dari budget Pak suamiku yang bekerja, dan aku itu cuma sekedar ibu rumah tangga. Tapi kita itu tetap menerapkan me time seperti ini ya teman-teman. Ada kalanya 1 tahun sekali, 3 bulan sekali, kita itu selalu menerapkan nonton film yang kita suka dan benar-benar tunggu. Jadi untuk film ini aku benar-benar nungguin banget dari bulan lalu, dan aku itu udah bilang sama Pak suami temenin aku nonton. Dan kebetulan Pak suami juga suka film-film Islami gini. Dan sebelumnya itu terakhir aku nonton itu film Hati Sutiha ya teman-teman. Dan ini film yang aku tonton di 2024, yaitu judulnya Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Aku penasaran banget, dari trailernya itu bagus banget. Jadi aku itu penasaran sama alur ceritanya. Di sini tuh murah teman-teman untuk bayar bioskopnya. Untuk 2 orang itu cuma 70.000. Dan menurut aku masih worth it lah di kantong aku. Tapi emang kalau untuk segi makanan, kalau di bioskop XS1 itu emang lumayan mahal kata aku. Ini aku beli lemon tea sama pas suami untuk harganya Rp30.000 ya teman-teman. Jadi aku beli 1. Alhamdulillah kita itu udah pulang. Ini video berikutnya ketika kita udah pulang dan sampai rumah, aku itu gercep untuk masak. Oke, lanjut masih di sharing aku cara aku melatih gaya hidup minimalis, yaitu untuk kelima, fokus pada prioritas dan tujuan. Jadi aku suami itu emang menerapkan pada apa yang kita prioritaskan. Contohnya tadi aku itu cuma pengen nonton aja, nggak pengen belanja, nggak pengen lihat-lihat, dan nggak pengen muter-muter mall gitu. Jadi aku itu langsung ke tujuan aja. Dari rumah udah makan, udah ngemil juga, paling di bioskop cuma beli minuman ya teman-teman. Dan langsung dari rumah nyampe mallnya, kita langsung ke lantai atas ke bioskopnya. Dan kita itu nggak kemana-mana, langsung ke titik tujuannya, nonton bioskop, selesai-selesai di waktu sholat gitu. Jadi kita gercep langsung pulang. Dan ini di malam harinya aku itu gercep untuk masak menu malam hari. Di sini tuh juga dibantuin Pak suami untuk mencuci kerangnya, kerang darahnya, dan mencuci untuk udangnya. Jadi aku itu nyiapin untuk bumbunya. Kita itu saling kerjasama ya teman-teman. Pas suamiku itu tim orang yang gak mau makan di luar teman-teman. Jadi pas suamiku itu lebih suka masakan aku, dan jarang banget kita itu beli di luar. Paling kalau beli cuma mie ayam, bakso kayak tadi. Kalau pengen banget dan kepepet banget, aku itu lagi nggak di rumah atau kita lagi di luar gitu, paling beli bebek goreng, ayam goreng gitu aja teman-teman. Jarang banget untuk makan di luar. Kita keluar untuk fokus
fokus nyari makanan atau kuliner jarang banget, karena pas suamiku emang karakternya di rumahan banget, suka masakan rumahan gitu. Dan keenam, cara aku menerapkan dan melatih gaya hidup minimalis yaitu dengan cara membersihkan dan merapikan rumah secara rutin. Contohnya setiap pagi aku itu udah bebersih kamar, bebersih semua area rumah. Jadi untuk rutin aku itu selalu membersihkan rumah dan merapikan bagian-bagian yang kotor dan berantakan gitu. Terutama untuk setiap hari aku itu tidak lepas dari nggak masak seperti ini ya teman-teman. Jadi setiap hari aku itu masak teman-teman, pagi, siang, sore. Kalau lagi mager ataupun ngerasa males banget gitu, aku masaknya yang simple-simple aja karena aku udah food free gitu ya teman-teman. Jadi untuk setiap harinya dalam menerapkan dan melatih gaya hidup, menurut aku dengan gaya hidup minimalis itu emang prioritas masak ya teman-teman. Masak di rumah itu membuat kita minim budget, dan untuk versi makanannya itu jauh lebih banyak dan pastinya juga lebih sehat ya teman-teman. Tidak menutup kemungkinan juga kalau makan di luar gak sehat, ada aja sehat gitu teman-teman. Cuma pas suamiku emang karakternya lebih suka masak rumahan, jadi ya udah aku sebagai istri nurut aja keinginan pak suami. Dan itu adalah 6 tips yang aku terapkan dalam kehidupan aku dalam melatih gaya hidup minimalis. Itu benar-benar aku terapkan selama ini dan banyak banget manfaatnya ya teman-teman. Semoga video dari aku dan sharing dari aku memberikan manfaat. Dan maaf, di sini juga bukan maksud aku untuk menggurui teman-teman semuanya. Aku tuh hanya sharing aja apa yang aku terapkan dalam kehidupan aku selama ini, selama berumah tangga kurang lebihnya 2 tahun sama pak suami. Dan Masya Allah teman-teman, ketika kita mau belajar melatih diri untuk gaya hidup minimalis, aku itu merasakan banyak banget manfaatnya. Contohnya ya teman-teman, bukan maksud aku sombong atau ria, aku tuh bisa memiliki rumah dan booking rumah itu di jarak 10 bulan nikah, karena aku itu belajar dari awal pernikahan untuk belajar gaya hidup minimalis dan melatih diri untuk menerapkan prinsip-prinsip yang aku terapkan dalam rumah tangga kita. Dan semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Dan yang lagi mau belajar dan melatih diri untuk gaya hidup minimalis, wajib banget dengerin sharing aku dari awal sampai akhir. Semoga memberikan pembelajaran tersendiri buat kita semua. Dan kurang lebihnya aku mohon maaf jika ada salah-salah kata ya teman-teman. Dan sekali lagi aku mohon maaf juga, bukan maksud aku untuk sok pintar, menggurui gitu. Kita sama-sama belajar untuk gaya hidup minimalis agar hidup kita lebih bermanfaat ya teman-teman. Jadi sampai di sini dulu untuk vlognya. Alhamdulillah ini masakan aku udah matang dan siap untuk dimakan di malam hari bersama pak suami. Jadi sampai di sini dulu ya teman-teman untuk vlognya. Insya Allah aku bakalan upload lagi untuk keesokan harinya. Dan tetap sharing kehidupan aku selama ini, dan yang baik bisa diambil manfaatnya. Kurang lebihnya aku ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.